Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberikan hari yang baik untuk kita semua. Dan hari ini kembali Tuhan memberikan waktu yang baik untuk kita menikmati firman Tuhan. Hari ini saya akan berikan tema mengalami janji Tuhan. Terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 10. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya. Saudaraku, hari ini kita sudah memasuki bulan keempat negeri kita mengalami pandemi COVID-19. Secara nasional belum ada penurunan jumlah orang yang terkena oleh virus tersebut. Bahkan beberapa hari terakhir ini, per hari lebih dari 1.000 orang penambahan orang yang terkena virus tersebut. Untuk orang yang sembuh masih berkutat di angka 500-an dan 600-an. Masih terlalu jauh dari harapan. Dampak yang dirasakan oleh penduduk negeri ini termasuk kita semua semakin hari semakin terasa. Sudah terlalu banyak orang-orang yang mengeluhkan keadaan ini. Mau sampai kapan situasi seperti ini terus terjadi? Penghasilan mulai menurun, sementara kebutuhan terus berjalan dan harus dipenuhi. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan terus terjadi. Tapi saudaraku, yang kita tahu pasti adalah bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita semua. Di ayat yang ke-10 yang sudah kita baca tadi, Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Inilah janji Tuhan untuk kita. Tuhan peduli dengan keadaan kita. Tuhan peduli dengan kondisi dan situasi saat ini. Dan Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tapi ada hal-hal yang harus kita perbuat supaya kita bisa mengalami janji Tuhan itu. Yang pertama, ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang pertama adalah merendahkan diri. Saudaraku yang terkasih, di hari-hari yang telah lalu sebelum ada pandemi ini, mungkin kita bangga dengan pencapaian-pencapaian di dalam hidup kita. Kita jadi orang sukses, karir bagus, penghasilan meningkat, bisnis berjalan dengan sukses, studi lancar, rezeki juga luar biasa, dan banyak lagi. Ini juga merupakan teguran untuk umat manusia, bahwa sebenarnya semua pencapaian itu terjadi karena penyertaan Tuhan. Yang harus kita banggakan mestinya adalah Tuhan, bukan pencapaian diri kita atau hasil yang kita peroleh. Yang kita banggakan adalah Tuhan, sedangkan pencapaian itu kita syukuri. Kita bersyukur dengan pencapaian itu. Nah, saudaraku, saatnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita yang sebenarnya adalah orang lemah ini, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita menjalani hidup saat ini dan bisa melewati semua ini karena Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, ayat yang ke-7, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, saat ini kita mengalami kekhawatiran. Bagaimana kelangsungan kehidupan kita nanti? Sampai kapan perusahaan tempat kita bekerja sanggup bertahan? Bagaimana sekolah anak-anak kita? Bagaimana pula dengan bisnis kita? Kita mengalami kekhawatiran.
Secara manusia itu wajar. Tapi jangan lupa bahwa kita punya Tuhan yang memiliki kesanggupan yang tidak bisa diukur oleh apapun. Dia berkata kepada kita dalam Mazmur 55 ayat 23, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Saudaraku, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan, maka Ia akan bertindak memelihara kita semua. Yang ketiga, ayat yang ke-8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-aum dan mencari orang yang ditelannya." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi dan kondisi saat ini, kita harus benar-benar sadar dan berjaga-jaga terhadap serangan si iblis. Setiap saat, setiap waktu, iblis siap menyerang iman kita, menyerang keyakinan kita akan kuasa Tuhan, menyerang pola pikir kita, menyerang persepsi atau pandangan kita terhadap pandemi ini. Bahkan menyerang mental kita agar kita menjadi putus asa, tidak berpengharapan. Dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Maka kita harus benar-benar sadar dan selalu berjaga-jaga. Bagaimana iblis menyerang kita? Banyak cara yang dipakai oleh iblis di zaman modern seperti ini. Lewat berita atau informasi yang tidak benar, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya lewat orang lain, lewat video YouTube, lewat media sosial, lewat grup WA. Dan lewat apapun bisa dipakai oleh iblis. Yang kesemuanya itu tujuannya adalah untuk mencuri sukacita kita, yang artinya kita akan hidup di dalam kekhawatiran yang sangat, membunuh iman kita, yang artinya kita tidak akan percaya lagi kepada kuasa Tuhan, dan membinasakan hidup kita, yang artinya kita akan kehilangan kerajaan surga. Maka yang keempat, ayat yang ke-9 adalah, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Yang keempat adalah, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita harus bergerak melawan tipu muslihat iblis yang disebarkan oleh media-media atau lewat orang secara langsung kepada kita. Bagaimana caranya? Cukup sederhana, saudaraku, caranya. Yang pertama, yaitu dengan tidak mudah terpengaruh atau tidak percaya dengan berita-berita atau informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang bisa berakibat kita menjadi takut dan khawatir. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi atau berita yang tidak jelas kebenarannya. Karena itu berarti kita menjadi bagian dari strategi iblis untuk melancarkan serangannya. Jadi saudaraku, kalau Anda mendapat informasi dari manapun, jangan buru-buru dibagikan pada orang lain. Cek dulu keaslian berita itu. Yang ketiga, ini yang wajib dan harus kita lakukan, yaitu tetap bersekutu dengan Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, keempat hal inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, agar di masa seperti ini kita bisa mengalami janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, yaitu di ayat yang ke-10. "Dan Allah, sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini Engkau telah memberkati kami semua melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu ada menyertai dan menuntun kehidupan kami di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini. Berkati Bapak Gembala kami beserta keluarganya, juga berkati seluruh sidang jemaat-Mu di GBI Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua dengan kekuatan, kesehatan, dan stamina yang baik, sehingga mereka dapat beraktivitas dengan baik. Lindungi dan jagai mereka semua dimanapun mereka berada. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang sedang dalam permasalahan, kiranya Tuhan turut campur tangan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami, agar kami dapat kembali berbakti beribadah di rumah Tuhan seperti semula.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa kami ini dan kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mukjizat itu